dengan kondisi daerahnya yang sangat bervariasi tadi, untuk memberikan izin ini harus melakukan sebuah assessment dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Nanti akan saya jelaskan apa-apa saja yang perlu dicermati sebelum melakukan. Jadi ini nanti ada tiga lapis ya Bapak Ibu sebelum membuat sebuah keputusan itu. Dan pemberian izin dalam berbagai daerah yang ada itu bisa berbeda-beda, mungkin per kecamatan di dalam kabupaten kota itu berbeda dengan kecamatan yang lain, atau di desa atau kelurahan itu juga bisa bervariasi di dalam sebuah pemerintahan daerah. Dan ini berlaku mulai Januari 2021. Salam buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, Bapak Dr. Muhammad Fattah, MPD, semoga sehat-sehat Pak. Ketemu lagi, baru kemarin kita ketemu di dialog sebelumnya. Juga saya lihat di sini juga ada Pak Suparman ya dari Dewan Kehormatan. Assalamualaikum Pak, semoga sehat-sehat juga. Waalaikumsalam Pak Iwan. Lalu Pak Dr. Ahmad Mulyana, Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama yang mewakili Pak Dirjen Pendidikan Islam Kemenak RI. Assalamualaikum Pak Rohmat, semoga sehat. Salam Pak Dirjen. Dan Pak Dr. Andes Samsuning MPD dari Komisi 8 DPR RI. Assalamualaikum Pak Samsu, salam kenal. Waalaikumsalam, salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dirjen. Baik, terima kasih dan Bapak Ibu semua yang ada di sini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena kesehatan dan keselamatan pada masa pandemi COVID adalah hal yang paling utama. Bukan saja buat kita, tapi juga buat keluarga kita yang ada di rumah. Bapak Ibu yang saya cintai, semoga pada kali ini, walaupun mungkin kita bisa berjumpa secara virtual, tapi tidak mengurangi semangat silaturahmi yang kita terus coba untuk bangun. Karena masa pandemi ini kita memang dipaksa untuk melakukan sebuah kebiasaan baru, namun insya Allah kita semua bisa tetap sehat sehingga nanti suatu saat bisa berjumpa langsung face to face gitu ya, nggak daring lagi. Oke, terima kasih atas undangannya buat PGSI dan kali ini saya akan memaparkan tentang kebijakan pembelajaran untuk semester genap tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID. Ada satu hal yang perlu saya garis bawahi dulu dan untuk ini mencegah miskonsepsi bahwa pembelajaran tatap muka itu bukan harus dibuka, bukan wajib dibuka, tapi boleh dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan yang ada. Dalam hal ini saya akan memaparkan slide yang dipergunakan ketika pengumuman oleh bukan saja 4 menteri, dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Kemenko PMK, tapi juga dari gugus tugas COVID Satgas COVID yang juga hadir pada waktu itu, Pak Doni Monardo. Jadi saya mohon izin untuk memaparkan. Boleh saya screen share ya, Pak Moderator, Pak Junedi. Ini saya belum bisa share screen. Ya boleh. Secara lisan aja ya kalau gitu ya. Ya, kalau nggak apa-apa. Ya, mengingat waktu juga nih Pak Junedi karena. Oh ya siap. Ya. Oke. Mengikuti. Secara verbal aja nanti slide-nya bisa saya sampaikan ke Pak Dr. Fattah atau ke Pak Junedi. Jadi bisa dibagikan ke Bapak Ibu semua. Siap. Baik, Bapak Ibu, dalam konteks pertimbangan latar belakang penyesuaian dari penyelenggaraan kebijakan untuk pembelajaran di tahun akademik 2020-2021 di semester genap tahun depan, kita melihat bahwa selama pandemi berlangsung, pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi kepada anak. Pertama dengan ancaman putus sekolah, di mana anak kadang terpaksa harus bekerja karena membantu orang tua, lalu juga persepsi orang tua bahwa ketika melihat peran sekolah tidak lagi dominan dalam proses belajar mengajar.
Kemudian munculnya permasalahan yang sangat memprihatinkan, yaitu kendala tumbuh kembang dan tekanan psikososial kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kendala tumbuh kembang ada kesenjangan pembelajaran, kesenjangan baik secara akses maupun kualitas dari dari pembelajaran yang ada, dari kondisi sosioekonomi yang berbeda dari masyarakat kita. Lalu ketidakoptimalan pertumbuhan, terutama dalam anak usia dini, kehilangan tumbuh kembang pada usia emas, dan resiko hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan, yang ini riset secara komparatif di seluruh dunia, bahwa baik secara kognitif maupun perkembangan karakter ini bisa berdampak signifikan pada generasi yang saat ini sedang dalam masa persekolahan. Selain itu, masalah stres psikososial dari rumah tangga, karena minimnya interaksi dengan guru, dengan teman, dan lingkungan luar, ditambah dengan kesulitan dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi makin menyebabkan stres, baik kepada anak maupun guru maupun orang tua. Dan juga kekerasan yang tidak terdeteksi, karena tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan di rumah tanpa terdeteksi oleh sekolah atau dari guru. Karena itu, penentuan kebijakan pembelajaran untuk semester depan itu harus berfokus kepada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Karena dalam hal ini, pemerintah daerah dalam beberapa komunikasi yang kami lakukan merupakan pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Lalu kemudian kondisi, kebutuhan, kapasitas di masing-masing daerah itu ketika dirinci lagi ke kecamatan atau desa atau kelurahan, dalam sebuah kabupaten kota itu sangat bervariatif antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan harus melalui sebuah pertimbangan yang holistik, yang selaras dengan bagaimana daerah melakukan pengambilan kebijakan pada sektor-sektor lainnya. Tetap kita memiliki dua prinsip utama, Bapak Ibu, dalam kebijakan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ini prinsip yang harus terus dipegang. Nah, yang kedua adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial mereka itu juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID. Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah, atau dalam hal ini juga Kanwil di kantor Kementerian Agama, dalam memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menentukan, tergantung dengan kondisi daerahnya yang sangat bervariasi tadi, untuk memberikan izin. Ini harus melakukan sebuah assessment dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Nanti akan saya jelaskan apa-apa saja yang perlu dicermati sebelum melakukan. Jadi ini nanti ada tiga lapis ya Bapak Ibu sebelum membuat sebuah keputusan itu. Dan pemberian izin dalam berbagai daerah yang ada itu bisa berbeda-beda, mungkin per kecamatan di dalam kabupaten kota itu berbeda dengan kecamatan yang lain, atau di desa atau kelurahan itu juga bisa bervariasi di dalam sebuah pemerintahan daerah. Dan ini berlaku mulai Januari 2021. Nah, pertama yang dilakukan di sini adalah lapisan pertama itu adalah bahwa ketika pemerintah daerah memberikan assessment terhadap bagaimana pembelajaran perlu dilakukan, apakah bisa tatap muka atau tidak, harus mempertimbangkan pertama tingkat resiko penyebaran COVID-19 di daerahnya. Ini harus dilihat. Lalu yang kedua, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa. Nanti saya akan elaborasi daftar periksanya apa saja. Lalu yang keempat, akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah. Yang selanjutnya, yang kelima, kondisi psikososial peserta didiknya seperti apa, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua atau walinya bekerja di luar rumah, jadi tidak ada di rumah karena harus bekerja. Lalu ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, kondisi tempat tinggal warga, mobilitas antar kecamatan, desa, kelurahan, juga kabupaten kota, dan kondisi geografis di daerah.
Karena kalau kita melihat Indonesia situasinya sangat beragam, ada yang daerah padat seperti Jawa, tapi juga ada daerah itu kepulauan. Di beberapa provinsi, beda desa atau beda kecamatan itu bisa beda pulau. Jadi kondisinya, mobilitasnya juga berbeda-beda. Nah, ini merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dengan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lain, Dinas Kesehatan, Satgas Covid di daerah, dengan komunitas pendidikan lainnya, termasuk kepala sekolah dan orang tua, untuk kemudian bagaimana melihat kondisi daerahnya dan bagaimana keputusan yang perlu diambil. Kalau kemudian daerahnya kemudian diberikan izin untuk tatap muka, tidak serta-merta sekolah harus membuka sekolah untuk tatap muka, karena sekolah harus memenuhi lapisan yang kedua dari checklistnya, yaitu daftar periksa. Ada 6 komponen daftar periksa untuk memastikan bahwa sekolah itu siap untuk tatap muka. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Apakah toiletnya bersih dan layak? Apakah ada sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau ada hand sanitizer? Adanya disinfektan. Dan yang kedua, kemampuan sekolah untuk mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Ini seperti apa yang kemudian perlu difasilitasi. Dan yang ketiga, seperti hal yang lain di sektor lain, yaitu harus menerapkan wajib masker di semua semua warga di sekolah. Keempat, memiliki termogan. Sama seperti sektor yang lain, kita kalau mau masuk ke dalam sebuah kompleks bangunan itu harus dicek dulu dengan termogan. Yang kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Siapa yang memiliki komorbiditas yang ada, dan apalagi kalau tidak terkontrol, itu berarti nggak boleh, seperti sakit gula, sakit darah tinggi, dan sebagainya, sesuai dengan daftar yang mungkin sangat tinggi prioritasnya dalam Dinas Kesehatan, komorbiditas yang betul-betul fatal, dan tapi terutama itu adalah sakit gula atau darah tinggi atau kolesterol. Bagaimana, apakah sekolah bisa memetakan siapa warga sekolah yang tidak memiliki akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan. Lalu ada tracking juga, pemetaan riwayat perjalanan daerah, siapa saja yang di dalam satuan pendidikan, kemana dia pergi selama mungkin dalam beberapa minggu dan lain sebagainya, supaya memastikan bahwa dia tidak pergi ke tempat yang berisiko tinggi. Kalau berisiko tinggi berarti itu perlu dipantau supaya tidak atau perlu melakukan isolasi mandiri, juga seperti apa yang dipraktekkan dalam sektor lainnya. Dan yang terutama di sini dalam daftar periksa sekolah itu adalah ada persetujuan dari orang tua atau wali melalui komite sekolah. Jadi ini juga harus di-secure. Kalau nggak ada persetujuan dari komite sekolah, dalam hal ini perwakilan orang tua atau wali, maka sekolah belum bisa dibuka. Jadi ini ada peran orang tua yang juga penting di sini untuk memastikan bahwa ini adalah sebuah keputusan yang diambil secara assessment yang betul-betul memenuhi checklist yang ada, memastikan semua hal itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, ketika sekolah pun dibuka, pembelajaran bukan seperti pembelajaran normal. Pembelajaran tetap dengan kondisi pandemi, berarti harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Misalnya, di dalam kelas harus ada kebiasaan baru, menjaga jarak, menggunakan masker, dan kebiasaan untuk mencuci tangan. Jaga jarak itu 1,5 meter. Berarti kapasitas di kelas itu kira-kira tuh 50% maksimum dari kapasitas maksimal yang bisa diisi pada saat yang bersamaan. Kita melihat bahwa di PAUD tidak boleh lebih dari 5 siswa di dalam satu ruangan. Pendidikan dasar dan menengah tidak boleh melebihi dari 18, dan SLB tidak boleh melebihi dari 5 peserta didik. Jadi ini perlu cara baru untuk melakukan kegiatan di dalam kelas. Kemudian juga jadwal pembelajaran pun, karena yang ikut maksimal itu setengah dari jumlah siswa yang ada, karena itu perlu dilakukan pertimbangan ada giliran atau shifting dari rombongan belajar. Jadi nggak bisa sekaligus semuanya ada. Nah, ini kemudian membuat sebuah siswa itu mungkin tidak langsung untuk belajar bahan atau materi pelajaran yang mungkin selama ini tertinggal, tapi bagaimana bisa berinteraksi dengan kesadaran ada protokol-protokol kesehatan yang wajib untuk dipatuhi. Nah, ini mungkin perlu dalam 2 minggu pertama, itu mungkin kebiasaan itu selain juga untuk membangun
kondisi psikososial yang aman sehingga siswa bisa siap untuk belajar. Jadi jangan langsung dijejelin dengan materi pelajaran. Kemudian hal yang juga perlu diperhatikan ketika pembukaan sekolah adalah bagaimana kondisi medis warga satuan pendidikan. Apakah yang tadi ada yang mengidap komorbiditas, itu mungkin sebaik mungkin itu mungkin tidak hadir bersama-sama karena itu kecuali kalau dengan izin dokter dalam kondisi yang terkontrol. Kantin nggak boleh buka karena itu kemudian akan menjadi tempat kumpul. Jadi kita fokus kepada pembelajaran. Kegiatan ekstra kurikuler dan olahraga juga tidak diperbolehkan. Ini juga untuk menjaga sekali lagi untuk kondisi yang close berjarak yang tidak bisa diatur dan nanti malah bisa bersinggungan dan lain sebagainya. Kegiatan yang selain pembelajaran itu tetap tidak diperbolehkan, jadi tadi kantin ataupun olahraga ekstrakurikuler, termasuk orang tua yang menunggu siswa di sekolah. Jadi itu bisa diatur gimana caranya supaya tidak kumpul-kumpul karena itu kembali bisa meningkatkan risiko COVID tadi. Karena itu sebuah kebiasaan baru ini pun perlu dilatih dulu di awal-awal dalam ketika ini ya. Tadi udah ada 3 lapisan ya Bapak Ibu, jadi dari Pemda melakukan assessment itu panjang listnya, lalu kemudian daftar periksa, itu juga harus dipenuhi sebelum ketika buka juga protokol kesehatan. Itu pun kita harus melakukan pembiasaan dulu di awal supaya bisa beroperasi dengan disiplin untuk konteks protokol kesehatan yang ketat. Dan orang tua juga memiliki hak kalau seandainya nanti tidak bisa nyaman ya, kalau mungkin merasa memilih untuk tetap belajar dari rumah, itu juga memiliki hak untuk itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang sangat perlu sekali untuk dilakukan adalah di masing-masing pemerintah daerah itu melakukan dialog, itu melakukan assessment. Bagaimana kondisi di daerah yang kemudian akan pengambilan keputusannya seperti apa. Dengan adanya dialog-dialog ini karena dilihat kondisi riwayat COVID yang ada di daerah, lalu kemudian semua bentuk-bentuk pertimbangan tadi, kemudian daftar periksa untuk masing-masing sekolah, itu perlu untuk adanya semacam komunikasi dan kemudian koordinasi yang meliputi Dinas Kesehatan, Satgas COVID, dan lain sebagainya, pemangku kepentingan masyarakat yang ada di daerah, sehingga ketika keputusan itu diambil, keputusan itu sudah melalui sebuah flow komunikasi dari semua pihak. Nah, tapi tetap sekolah memiliki hak untuk kemudian menentukan. Jadi artinya kembali lagi ada cara mengkomunikasikan bahwa harus buka. Ini nggak harus buka Bapak Ibu. Ini ada checklistnya. Checklistnya itu bertahap. Jadi gimana nih kita? Nah, jadi pertama sudah. Nah, kedua memang tadi Pak Fatah sudah menyampaikan juga tentang kita perlu nih ada yang namanya COVID sekarang, namanya belajar tuh kayaknya udah jadi kebiasaan baru kita juga. Kita terus kalau kita ingat di bulan Maret tahun ini udah bulan Desember, Bapak Ibu semua, itu kita sangat bingung semuanya, bukan Indonesia ya Bapak Ibu, seluruh dunia tuh bingung ini mau gimana kita dalam konteks pendidikan, belajar mengajar dan sebagainya, itu bingung. Terus kemudian mungkin masih ini nggak tahu nih, udah merasa nyaman kali kita semua dalam bentuk virtual seperti ini ya. Kalau dulu gaptek banget kan, saya sendiri juga nggak nyaman dengan pertemuan virtual kayak gini. Tapi kita sepertinya banyak sekali tanpa kita sadari, yang namanya ini manusia kan memang bisa beradaptasi ya, ini kodratnya kita juga bisa beradaptasi, tapi pelan-pelan kita belajar menavigasi apa yang mungkin. Ketika selalu ditanya, ini efektif apa tidak? Kondisi sekarang ini kita kondisi survival, kondisi melakukan mitigasi terhadap sebuah pandemi, ini bencana ini buat kesehatan gitu yang sedang terjadi, ini bukan kondisi normal. Karena itu di belahan dunia manapun ini pertanyaan efektivitasnya selalu muncul. Yang menurut saya yang saya banggakan sekali dari guru-guru Indonesia adalah semangat juang yang tidak pernah menyerah untuk terus mengupayakan pembelajaran tidak terhenti, walaupun dengan semua keterbatasan masalah-masalah yang ada. Itu yang terpenting. Kita jangan berhenti belajar, kita jangan berhenti untuk berinovasi, tapi kita harus bareng-bareng, harus berkolaborasi, nggak bisa sendirian dan nggak boleh sendirian. Jadi ada 3 kata kunci: belajar, berbagi, berkolaborasi. Dan ini alhamdulillah kalau kita lihat, dan ini menjadi inspirasi untuk Hari Guru Nasional 25 November kemarin, bahwa bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Yang kami lihat
guru-guru Indonesia, bahkan juga guru-guru di daerah 3T, banyak sekali menjadi teladan-teladan dan inspirasi-inspirasi untuk mengupayakan bagaimana tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya kata pepatah ya. Jadi kondisinya tidak ideal tapi tetap berupaya mencari cara supaya pembelajaran tidak terhenti dan dengan adanya dan kadang-kadang waktu di awal itu kalau Bapak Ibu ingat di awal bulan pandemi bulan Maret dan bulan April itu bahkan bulan Mei itu kita serentak semuanya nggak boleh ada yang buka Sabang sampai Merauke. Itu kasihan teman-teman yang di daerah timur, ada daerah yang 3T juga yang mereka nggak ada kena COVID gitu. Terus jadinya malah memikir ini lagi liburan ya, karena mereka kok bingung gitu, nggak boleh ke sekolah gitu. Ini gimana? Padahal baik-baik aja. Kenapa pemerintah ngasih instruksi nggak boleh belajar? Jadi akhirnya malah mikirnya lagi liburan gitu dan kepanjangan liburannya. Padahal mereka lebih membutuhkan mungkin untuk pembelajaran dan mereka bisa memungkinkan untuk itu. Nah, makanya kita buka pelan-pelan dan yang kita lihat sekarang bahwa semakin banyak daerah melihat bahwa kami bisa untuk mengelola dengan konteks yang sangat bervariasi. Di Jawa mungkin sangat berbeda dengan di pulau-pulau lainnya dan ini memungkinkan, tapi tetap harus ada assessment berlapis Bapak Ibu ya, berlapis ini. Jadi nggak harus buka gitu. Ini bukan sebuah instruksi, tapi harus ada sebuah assessment dan dialog yang sesuai dengan konteks yang ada di daerah. Nah, kalau terjadi misalnya perubahan, COVID kan tidak pernah sama. COVID ini selalu setiap bulan, yang bulan yang lalu dengan bulan yang sekarang ini berbeda. Dan kalau Bapak Ibu juga lihat kayak berita, tadinya daerahnya aman, tiba-tiba ada kemarin misalnya perkawinan ngumpul, atau ada pilkada, ada acara hiburan gitu ya, wah itu udah langsung merebak tiba-tiba COVID yang tadinya mungkin daerahnya daerah yang hijau atau mungkin kuning tiba-tiba jadi merah gitu, karena ada beberapa hal dalam masyarakat tiba-tiba wow jadi itu. Tapi ada juga daerah yang tadinya merah kemudian bergeser menjadi kuning karena masyarakatnya bisa lebih disiplin dan lain sebagainya. Jadi asumsi COVID itu tidak pernah sama, jadi perlu untuk terus kita melakukan assessment dan dinamika yang terus bergerak ini jauh lebih fleksibel ketika dilakukan assessment di daerah. Karena itu kita perlu untuk bergotong royong untuk mendukung pemerintah daerah bagaimana mempersiapkan transisi untuk semester depan. Apakah ini bisa tatap muka dan sebagainya dengan Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, mungkin juga Dinas Perhubungan, Satuan Pendidikan, guru, orang tua, dan pemerintah pusat, Satgas COVID yang ada di daerah, masyarakat sipil, banyak sekali masyarakat sipil yang terpanggil untuk berkontribusi untuk memastikan bahwa misalnya kemarin saya berdiskusi dengan gerakan, saya lupa pakai masker ya, jadi memakai masker yang benar itu sebenarnya kalau kita melakukan itu dengan benar itu bisa mereduksi katanya sampai 85% ya kemungkinan kena COVID. Jadi sangat signifikan dampaknya hal-hal yang sederhana seperti itu. Makanya gerakan pakai masker meminta bagaimana caranya mereka juga bisa ikut dalam membantu pemerintah daerah dan kami sangat akomodasi sekali dan banyak sekali gerakan masyarakat sipil seperti itu untuk membantu pemangku kepentingan yang ada di bidang pendidikan untuk memastikan bahwa ketika misalnya ini lapisan tadi itu sudah lewat semua, sudah oke dan terjadi tatap muka, protokol kesehatan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu yang menurut saya hal yang perlu untuk kita pastikan untuk kita semua bekerja sama agar anak-anak kita bisa terus belajar dengan sehat dan dengan selamat dan kita semua pun juga bisa melakukan pekerjaan kita dengan sehat dan dengan selamat karena bagaimanapun kita perlu untuk saling untuk menguatkan dan bekerja sama. Kalaupun nanti misalnya pembelajarannya di daerah tertentu tetap tidak bisa, itu tetap kita bantu supaya anak-anak kita pembelajarannya tidak terhenti. Mungkin itu dari saya, Pak Fata, Pak Junedi, terkait dengan seleksi untuk guru P3K. Untuk mekanismenya, ini kan bukan hanya Kemendikbud ya, ini sebenarnya ada di Kementerian Pan-RB dan BKN untuk mekanisme dan Panselnas ya, ini ada Panselnas yang kami terus berdiskusi dan nanti untuk mekanismenya yang lebih detail ini di awal tahun depan. Ini karena fokus kita pada saat ini adalah untuk memastikan formasi guru yang dari perencanaan kebutuhan itu bisa diajukan oleh daerah. Jadi kami sudah keliling
dari tim Kemendikbud dengan Panselnas yang lain untuk mengkomunikasikan kepada daerah dan kemudian melihat pada perencanaan kebutuhan guru di daerah sehingga formasi itu bisa maksimal kita laksanakan seleksinya. Karena tanpa formasi Bapak Ibu, walaupun kita sudah membuat rencana, formasi itu ada di pemerintah daerah untuk mengajukan dan kemudian disetujui oleh Pan-RB dan prosesnya akan dilalui oleh Panselnas. Dan ini kalau tidak ada formasi, jadi nggak ada yang diseleksi jadinya, atau yang diseleksi sedikit. Itu yang kita tidak mau. Jadi kita harus memastikan ini dulu. Yang saran saya kepada Bapak Ibu semua adalah memastikan kepada dinas pendidikannya berapa perencanaan kebutuhan guru. Sebenarnya kan dengan guru honorer itu menutup kebutuhan guru yang ada sebenarnya. Itu kan sudah ini. Nah, bagaimana nih perencanaan guru yang sudah ada itu semaksimal mungkin Bapak Ibu, semaksimal mungkin itu perlu dipastikan untuk di daerah. Karena tanpa adanya pengajuan formasi, seleksi di tahun depan itu tidak bisa maksimal. Jadi itu yang kita terus dorong dan alhamdulillah banyak sekali respon yang sudah sangat positif dari pemerintah daerah. Namun saya juga terus untuk mendorong, memastikan Bapak Ibu semua untuk memastikan untuk di daerahnya bahwa perencanaan kebutuhan guru antara supply dan demand yang kita butuhkan itu bisa tertutup dengan baik untuk tahun 2021 ini di pemerintah daerah masing-masing. Jadi ini perlu untuk dilakukan pemetaan dengan sebaik-baiknya dan mengajukan formasi. Tenggat waktunya masih sampai tanggal 30 Desember ya, kalau saya nggak salah, 31 Desember, akhir bulan ini. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terima kasih Pak Fatah atas undangannya, kesempatannya bersilaturahmi dengan teman-teman PGSI. Semoga sekali lagi yang terpenting bagi kita semua saat ini, Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita, sehat walafiat semuanya dan memudahkan urusan-urusan kita lancar semuanya dan juga mendapat berkah karena yang sebagai kita di bidang pendidikan apa yang kita kerjakan bukan saja untuk konteks dunia tapi juga investasi kita untuk dunia untuk akhirat nanti. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam hormat dari saya buat Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.